Nanti kakak masuk, ini kan dia masuk ke aku dulu Iya. kan berarti. Tapi nunggu aja agak rame dulu Iya. gitu biar undang. Baik kak, ditunggu. Tunggu ame amote udah rame. Hai, aku live-nya hari ini ada tamu rahasia. Sebenarnya udah nggak rahasia sih, itu sudah menjadi rahasia umum. Suaraku terlalu kecil atau kurang besar? Sama aja ya, terlalu kecil atau kurang besar. Nanti komen ya kalau suara aku kurang kencang atau aku ngomongnya terlalu cepat. Bisa komen di sini. Aku nunggu. Salin link IG-nya. Aku menunggu apa namanya, guest star kita, tamu kita, narasumber kita. IG juga kakaknya bergabung. Sebentar ya guys. Ini nih. Ini pakai ini, copy link. Kirim aja langsung ke IG biar aku Sebentar. Udah masuk. Kak Zara udah masuk. udah. Hai. Oh iya. Ini nunggu narasumber kita dulu ya. Enggak ding, sebenarnya aku harusnya udah live dari tadi menyapa kalian, tapi ada sedikit tragedi. Enggak tragedi, ding. Jadi kita itu ada tubrukan jam live. Jadi kita harus menunggu. Oke, kita menunggu Kak Zaro untuk masuk dan bergabung di live aku ini. Baru nanti apa namanya, Kak Zahronya bisa langsung masuk. Udah dibalas? Belum. Aku buat format itu. Enggak, udah aku kirim kok. Ini formatnya di sini. Sebentar ya. Ini yang paling bawah. Oke. Sebentar ya guys. Kalau aku ngundang bisa nggak sih sebenarnya tanpa harus Kak Zaronya masuk? Bisa kan ya harusnya? Tunggu dia masuk dulu. Bisa. Bisa Tapi kan? tunggu aja dulu. Iya. Oke, selagi kita nunggu Kak Zaronya masuk di live aku, kita berbincang-bincang dulu. Jangan lupa live ini di-share ke teman-temannya. Kalau dari Instagram kan memang bisa di-save ya, tapi kalau dari apa namanya? Dari TikTok, karena aku live-nya di dua tempat, di TikTok dan di Instagram. Jadi kalau di TikTok nggak bisa di-save. Jadi teman-teman yang punyanya TikTok aja nggak apa-apa live-nya nontonnya di TikTok, atau kalau misalkan punyanya di Instagram nggak apa-apa nontonnya di Instagram aja gitu. Oke? Wah, sudah banyak yang bergabung. Di TikTok banyak sekali. Oh my god. Iya kan tuh. Hai. Aku mau nyapa satu-satu, bingung guys. Oh, ini Kak Zaro sudah masuk. Aku undang Kak Zaro dulu ya. Request join Kak Zaro ini. Kamu masuk ya, nggak apa-apa. Ini gimana sih masuknya? Tambah host atau apa? Tambah host ya. Oke. Hai Kak Zaro. Halo Selamat Kak, datang. selamat Ternyata pagi. kurang sebentar. Oke, yang di TikTok udah masuk. Sebentar. Kak Zaro yang di TikTok sudah ikut live Amote belum? Bentar Kak, ini saya cek dulu.
Oh iya. Oke. Oke. Ini udah ikut live yang di TikTok juga, Kak. Oke, sebentar Kak Zaro. Oke. Masih ini ya. Tunggu. Oh ini. Udah. Sudah masuk belum Kak? Oke, ya. Oke. Sudah kecil ya? Sudah berubah. Oke. Hai, terima kasih yang udah bergabung. Kak Zaro, mungkin aku Iya, baik. Mungkin yang di TikTok aku matiin dulu suaranya. Ya. Bentar ya guys. Bentar ya Kak Zara, maaf ya Kak Siap, Zara. Kak. Aku jadi nggak enak. Lagi itu tempelin yang mana? Tempelin yang mana aja antara kedua? Soalnya ini kan tempel di bawah. Oke. Oke, sudah siap. Terima kasih ya Kak Zaro sudah menunggu dan teman-teman yang menunggu. Suara aku jelas nggak ya Kak? Jelas, Kak. Oke, aku sapa dulu ya Kak sebelumnya teman-teman di sini biar nanti aku juga bisa kenalan. Mungkin belum kenal Kak Zaro, kenalan. Oh, gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan live kita kali ini tuh beda banget dari live sebelumnya. Sebelumnya aku sama Kak Kiki di Instagram aja. Kalau sekarang aku sama Kak Zaro. Hai Kak Zaro. Halo, Kak Welda. Kenalan yang mungkin belum kenal sama Kak Zaro yang cantik. Terima kasih Kak Melda sudah memberikan kesempatan ke saya pada siang hari ini. Senang banget bisa live bareng Amoti Official dan tentunya senang juga berkenalan dengan Kak Melda hari ini. Dan insya Allah siap untuk sharing dengan teman-teman semua hari ini. Halo semuanya, salam kenal untuk teman-teman yang hari ini sudah join live kita siang hari ini. Tuh suaranya tuh, aduh enak banget didengar. Gimana nih Kak Zaro kegiatannya hari ini? Mungkin hari ini termasuk sibuk atau lebih crowded dari hari-hari sebelumnya atau sama seperti hari-hari sebelumnya kegiatannya? Alhamdulillah kegiatan hari ini sama ya seperti hari-hari sebelumnya juga. Cuma memang
Spesial karena siang hari ini meluangkan waktu khusus untuk Amoti Official. Tepuk tangan dong. Ini suatu apa ya, kebanggaan buat Amote karena Kak Zaro ini tuh salah satu stokis besar gitu di NASA. Dan kemarin sempat dapat ini ya Kak, hadiah ke Turki ya. Alhamdulillah kemarin dapat reward ke Turki gratis dari NASA. Wah, seru banget. Kapan nih Kak berangkatnya nih kalau boleh tahu? Berangkatnya perkiraan kalau tidak Februari itu setelah Lebaran. Tapi masih Wah, belum pasti tanggalnya ya, masih kemarin dimitingkan dengan manajemen. oke, seru banget guys. Jadi Kak Zaro ini habis dapat hadiah dari NASA sebagai apa nih Kak? Sebagai apa penghargaannya? Oke, Penghargaan, alhamdulillah kemarin mendapat enggak mati. Mati ya yang di Instagram. Mati ya? Jaringan Kak Zahro ya. Jaringannya. Apa-apa. Hai guys, ternyata mungkin jaringannya Kak Zahro sedikit kurang bagus, jadi kita menunggu Kak Zahro dulu ya. Duh, keluar. Mm-mm. Tamu. Aduh, keluar. Undang lagi aja. Ini. Ini Kak Zahro. Oke. Maaf ya guys, mungkin jaringannya Kak Zahro sedikit kurang bagus. Jadi ini Kak Zahro sempat keluar. Oke, sudah masuk lagi Kak Zahronya. iya kayaknya ini Jaringannya kurang ya. bagus ya Kak? Mungkin ya. Mungkin kurang bagus ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Belum masuk ya? Oke, nggak apa-apa. Yang di TikTok mohon bersabar ya. Mungkin jaringannya sedikit. Sudah masuk Kak undangan yang di TikTok? Yang di TikTok belum. Belum ya? Udah diundang. Dari cara lain. Search nih. Udah masuk padahal. Oke. Oke, yang di TikTok mohon maaf ya, sebentar ini aku mungkin edit dulu atau ini sedikit ada apa namanya? Apa keluar dulu aja yang di TikTok? Sayang ya penontonnya. Oke, yang di TikTok ini ya. Kalau punya Instagram mungkin bisa move di Instagram dulu karena ini aku udah ngundang Kak Zahro di TikTok. Oke, kita ngobrol di Instagram dulu aja. Oke, lanjut lagi Kak Zahro. Gimana tadi ke Turkinya? Oh, berarti tahun depan ya Kak berangkatnya Iya, untuk. tahun depan, Kak. Oh, itu sama Betul ini sekali. juga, sama anaknya juga atau mungkin sekeluarga sekalian Kemarin healing. dapatnya dari NASA 2 tiket, tapi ini lagi ada program untuk kejar biar dapat 1 tiket lagi. Masih ada Waduh. kesempatan sampai Desember biar bisa ajak anak juga sih, kepengennya gitu Kak. Ah, oke, kayak seru banget liburannya besok.
Bener. Seru banget sih. Itu aku lihat kemarin acaranya sama NC4 itu meriah banget. Oke, aku langsung masuk ke mungkin ke materi aja. Jadi tema kita hari ini itu guys, temanya itu em, business talk. Jadi membahas tentang kenapa sih kita harus takut memulai bisnis gitu ya? Kan Kak Zahro ini kan mungkin basicnya bukan di bisnis ya awalnya, atau mungkin sudah basicnya di bisnis. Bukan Kak, jadi sebelum saya terjun di NASA, memang sebelumnya nggak ada pengalaman bisnis sama sekali. Karena memang Ya, dulunya saya bekerja sebagai seorang bidan di salah satu klinik di Purbalingga, oke. jadi memang belum pengalaman bisnis sama sekali. Oh, belum ada. Berarti di NASA itu benar-benar memulai bisnis secara apa ya? Pertama itu offline atau online gitu, Kak? Mungkin kalau kita kan lebih ke online gitu ya untuk pemasaran materinya dari kita. Kalau Kak Zara itu melalui online dulu atau langsung offline dulu atau langsung online gitu? Kalau di awal, karena saya merintis posisi masih bekerja sebagai bidan yang standby di klinik 24 jam, jadi saya memaksimalkan media online untuk mempromosikan baik itu tentang produknya ataupun tentang bisnisnya, memaksimalkan gadget dan sosial media aja, Kak Melda. Oke, ini kalau boleh tahu udah berapa lama nih Kak gabung sama NASA nih awalnya? Eh, Gabung NASA-nya itu sudah dari Agustus tahun 2014, jadi udah 8 tahunan yang lalu menjalankan bisnis NASA. Wah, udah lama banget guys, ternyata sudah 8 tahun merintis bisnis. Ya. Oh, oke. Maaf kepotong Kak Zaro nih bisa di ACC Kak mungkin yang di TikTok Oke, sebentar, Kak. join lagi. Belum ada undangan, Kak? Belum ada ya. Apa di back di ini dulu. Kalau sekarang udah ada Kak. Udah, Kak. Ini. Oke. Oke. Oke, yang di TikTok udah muncul lagi Kak Zahronya yang cantik. Nah, kan jadi terlihat jelas kan Kak Zahronya. Oke, udah. Maaf ya guys, ini agak ada sedikit gangguan di kita. Oke, aku mulai dari pertanyaan pertama mungkin ya Kak. Tadi kan udah 8 tahun nih Kak Zahro tuh gabung sama si NASA gitu ya. Nah, Ya. alasan pertama kenapa memilih bisnis NASA gitu? Maksudnya dari beberapa bisnis lain atau mungkin kan kalau sekarang baru ngetrennya kan kayak saham dan lain sebagainya. Terus yang alasan kenapa sih aku mau gabung NASA gitu? Oke, jadi pada saat itu alasan awal gabung NASA tentunya karena memang butuh penghasilan tambahan ya di luar gaji sebagai seorang bidan yang saat itu ya namanya baru lulus gitu ya Kak, fresh graduate, belum punya banyak pengalaman, jadi gajinya juga masih dikit. Udah Iya. ngerasain capek bokek dan juga minus terus kan penghasilannya, tidak cukup gitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga saya mencari-cari peluang penghasilan tambahan. Terus kalau mau coba-coba yang lain, misalnya kayak saham atau apa kan ya tentu perlu belajar lebih gitu ya. Sedangkan NASA kok saya lihat saat itu peluang yang mudah untuk dipelajari sehingga saya gabung ke bisnis NASA yang saat itu tepat banget. Jadi sesuai dengan apa yang saya cari bisa memberikan saya punya banyak uang dan banyak waktu gitu. Karena dengan pekerjaan saya sebelumnya belum tentu saya bisa mendapatkan banyak waktu untuk dalam berkeluarga gitu Kak. Oke, gitu guys. Jadi salah satu alasannya nih kenapa gabung sama bisnis NASA. Nah, kalau boleh tahu tuh karena kan Kak Zaro itu kan stokis ya. Kalau sekarang udah ada berapa nih Kak jaringannya mungkin di yang di bawahnya Kak Zahro?
Kalau total mitra ada lebih dari 20.000 mitra tersebar di seluruh Indonesia sampai ada yang di luar. Terus untuk stokisnya sudah ada lebih dari 310 orang stokis tersebar juga di seluruh Indonesia. Ada satu juga yang di luar negeri gitu Kak. Jadi alhamdulillah banyak sekali yang sudah berhasil dan insya Allah nih yang nonton-nonton juga banyak jaringan saya soon ya. Jadi stokis juga di kotanya masing-masing. Wah, luar biasa bang, udah sampai luar negeri loh, udah go internasional berarti ya Kak Zahro nih, berarti kayak uh, membinanya tuh kayak apa ya, itu udah tidak bagus banget. Kak Zahro ini ikut-ikut kayak apa namanya, apa sih, kayak kalau seminar bisnis atau seminar digital marketing gitu nggak sih Kak? Iya, itu menurut saya penting sekali Kak untuk kemajuan seorang pebisnis, apalagi ya tentu saya sebagai pemula di dunia network marketing, masih awam, belum banyak ilmu, maka agar bisa terus berkembang, mengikuti sebuah pelatihan atau seminar, baik itu tentang bisnis ataupun product knowledge, menjadi satu hal yang penting untuk menambah wawasan, sehingga bisa dengan mudah menjalankan bisnis masa gitu Kak. Jadi Wah, berbagai oke. pertemuan, iya dari dulu sejak awal gabung itu sudah sangat tertarik dengan berbagai pertemuan. Zaman dulu itu kan pertemuan belum seperti sekarang yang bisa diakses secara online gitu. Dulu tuh pertemuan offline dan Ya, betul. ada pertemuan dimanapun pokoknya yang NASA selenggarakan ataupun upline leader saya usahakan datang untuk meningkatkan wawasan agar bisa dengan mudah menjalankan bisnis network marketing. Wah, itu salah satu tips juga teman-teman kenapa Kak Zahro nih bisa sesukses ini, luar biasa loh ibu rumah tangga tapi bisa membagi waktu antara keluarga, bisnis, apalagi ya olahraga. Siapa yang follower saya Kak Zahro pasti tahu banget Kak Zahro ini suka olahraga. Kalau boleh tahu berapa minggu sekali nih Kak olahraganya, kayak teratur banget ininya, apa Uh, ya, kesehariannya gitu. Seminggu 4 kali. Wah, tuh teman-teman yang pengen hidupnya balance, curi tips dari Kak Zahro. Iya, sedang mencoba life balance. Tapi itu penting gak sih Kak, kayak misalkan apa ya, membalancekan keseharian gitu. Maksudnya kalau misalkan mungkin yang nggak suka olahraga bisa bisa apa ya, ada kegiatan lain mungkin, maksudnya biar nggak terlalu stres atau apa ya, biar nggak terlalu stuck gitu kali ya, kesehariannya Iya. gitu ya Kak. Penting sih, penting banget karena kadang apalagi di bisnis jaringan dengan banyak orang, apalagi ngurus apa tim gitu ya, ada ribuan orang dengan isi kepala yang beda-beda tuh kadang stres juga kan Kak. Jadi ya untuk biar balance, saya akhirnya ada aktivitas tambahan untuk olahraga, menyempatkan satu hari paling tidak 1 jam gitu untuk olahraga. Wah, mantap banget nih Kak Zahro nih. Oh ya Kak, mungkin kan kalau apa ya, bisnis itu kan pasti kita itu ada mendapatkan kayak eh, situasional yang kayak tiba-tiba mitranya hilang atau kita di ghosting Betul. gitu. Pernah nggak sih Kak ngerasain kayak gitu gitu? Di PHP gitu ya. Iya, di PHP sama mitra. Sering, sering banget. Itu sampai hari ini juga mitra yang khususnya mungkin masih belum tahu tujuannya di bisnis ini apa, tuh memang banyak sekali yang come and go. Jadi, tapi saya nggak, mungkin karena udah terlatih ya, udah 8 tahun. Kalau dulu pas awal-awal ditinggal-tinggal tuh ya baper, sedih gitu ya. Kalau sekarang udah lebih ke berpikiran bahwa memang tidak bisa memaksakan orang untuk selalu sejalan dengan kita. Jadi, saya menganggap diri saya, misalnya saya sebagai seorang leader yang memiliki banyak mitra, saya memposisikan diri seperti seorang masinis gitu Kak, yang membawa kereta api tuh dari stasiun awal ke stasiun tujuan. Saya berpikiran bahwa yang ikut dengan saya adalah orang yang percaya dan satu tujuan. Kalau terus tiba-tiba di tengah ada yang berhenti, ya udah. Tapi saya meyakini setiap ada yang turun, Tuhan kasih yang naik lagi gitu. Jadi fokus untuk orang-orang baru aja sih, gitu Wah, Kak. mantep banget. Ini kayak quotes of the day loh dari Kak Zahro. Sebenarnya kayak Mas ini, guys. Itu
TOPBGT. Aku baru mendapatkan, jadi kita itu nggak boleh baper-baper kalau ada yang come and go itu tuh sudah berarti tidak sevisi gitu ya Kak ya, Iya, mungkin betul. saat itu ya. Oke, aku eh kembali ke topik yang kedua. Sharing dong Kak cerita singkat bisnisnya dari awal sampai memutuskan berbisnis gitu. Mungkin tadi udah sedikit mungkin dibalik cerita yang Kak Zahro tadi sampaikan gitu. Oke, jadi cerita singkatnya, saya memulai bisnis itu Agustus 2014. Pada saat itu baru menyelesaikan studi D3 Kebidanan, belum wisuda, tapi saya udah magang di salah satu klinik bersalin. Namanya orang magang kan tentu tidak dapat penghasilan yang besar. Dikasih uang jajan waktu itu 300.000 aja tuh saya udah senang banget. Apalagi dikasih kesempatan untuk praktek, melayani pasien di situ, dapat tempat tinggal gratis dan makan gratis di klinik gitu. Itu tuh udah sesuatu yang sangat luar biasa. Namun tidak munafik ya Kak ya, makin kesini kebutuhan tuh semakin banyak sehingga pemasukannya itu tidak cukup ya, minus terus ya, ngerasain capek nggak punya duit gitu, sehingga mencari-cari peluang penghasilan tambahan. Nah saat itu bertemu dengan postingan seseorang di media sosial Twitter. Jadi 2014 saya pas lagi main Twitter ada postingan salah satu produk NASA itu, produknya untuk kewanitaan gitu, dan sebagai tenaga medis yang maksudnya tahu tentang ilmunya, tahu tentang organ kewanitaan, itu kan lebih aware untuk kayak gimana nih agar bisa menjaga kesehatan organ kewanitaan. Nah, saya rasa produk itu cocok. Akhirnya saya mencoba untuk tanya-tanya, lalu malah dikasih tahu bahwa ada peluang bisnisnya juga gitu. Akhirnya ya udah, sebagai perempuan yang modis ya, alias modal diskon ya Kak, dapat apa katanya ada diskon gitu kalau udah harga member gitu ya, kalau udah join. Ya udah akhirnya saya join, dan ternyata malah potensinya itu sangat bagus gitu, karena memang produknya itu dibutuhkan oleh banyak orang, khususnya perempuan-perempuan ini kan cenderung lebih konsumtif ya Kak dibandingkan dengan laki-laki, sehingga saya lihat peluang bagus untuk juga memasarkan produk-produknya gitu. Lalu setelah jalanin lumayan juga tuh keuntungannya, yang tujuan awal saya gabung cuman mau 2 juta satu bulan, ternyata dapatnya tuh lebih, dan dikasih tahu bahwa selain dari keuntungan menjual tuh ada jenjang karir gitu, ada jenjang karir, ada potensi penghasilan pasif income, dan itulah yang sebenarnya membuat saya lebih tertarik untuk menekuni bisnis ini dengan harapan punya pasif income yang bisa untuk jangka panjang gitu. Dan alhamdulillah berjalannya waktu, tim semakin berkembang. Alhamdulillah bisa menjadi stokis NASA di Purbalingga itu bulan Januari 2016. Jadi sekitar 1 tahun 5 bulan fokus menjalankan bisnis sambil kerja waktu itu, bisa mencapai stokis dan tertarik untuk terus meningkatkan income sampai sekarang. Akhirnya NASA udah menjadi apa ya Kak ya, lifetime karir ya. Jadi udah menjadi pilihan karir, dan saya udah resign dari profesi saya sebelumnya, dan ya sekarang ibu rumah tangga aja. Gitu. Kayak udah rumah gitu ya Kak ya, kayak NASA tuh ibarat udah rumahnya Kakak gitu. Iya betul. Keren banget loh guys. Jadi kita tuh tahu prosesnya seseorang bisa mencapai sampai di titik ini. Ternyata Kak Zahro tuh juga melewati dari awal itu nggak semudah yang mungkin dilihat sekarang ya Kak ya, perjuangan. Betul. Betul sekali. Jadi gitu guys, jadi ada beberapa tahap, jadi nggak langsung tiba-tiba jebret langsung naik gitu, kan ada prosesnya ya Kak ya. Iya. Nggak langsung enaknya gitu ya. Kan enaknya sekarang ya Kak ya. Iya. Di awal ya. Gitu deh. Oke, kita lanjut ke topik ketiga nih Kak. Arti atau pentingnya bisnis nih bagi seorang wanita dengan perannya yang multi talent nih Kak. Kan Kakak juga sebagai istri, sebagai ibu, sebagai entrepreneur gitu. Oke.
Kalau ngomongin arti pentingnya kenapa perempuan harus berbisnis gitu ya, makin kesini itu kan ya permasalahan dalam woman entrepreneur itu kan bukan hanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ya kak ya, walaupun ya sampai hari ini itu masih saja menjadi perbincangan gitu, tapi ada beberapa hal yang membuat saya juga akhirnya memutuskan bahwa saya ini harus menjadi perempuan yang mandiri, bukan hanya dari segi kehidupan tapi juga dari segi finansial. Ketika muda dulu tuh kak, saya berpikir ya ketika saya masih muda, wah nanti saya akan aman setelah saya menikah dengan pria dewasa yang mapan gitu. Aku muda tuh pikirannya tuh kayak gitu. Terus uh, ya tapi ternyata tidak ada salahnya walaupun nantinya misalnya dapat pria mapan, tapi tidak ada salahnya juga kita menjadi seorang perempuan yang mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, menghasilkan rupiah ya walaupun dari rumah, karena berbisnis ini bukan sekedar untuk agar kita sebagai perempuan ada setara dengan laki-laki gitu, tapi tentunya ada hal-hal lain ya dalam hal ini impian yang bisa diwujudkan, kalau bisa kenapa tidak gitu. Tentunya Ya, betul. kayak kayak misalnya yang pertama misalnya kita akan punya banyak urusan ya atau punya banyak pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, ya punya pekerjaan di rumah gitu ya, ketika dulu menjadi bidan ya punya pekerjaan di tempat kerja dan tempat lainnya, sehingga kegiatan itu menjadi padat. Dulu saya sempat bingung antara karir atau bisnis gitu, tapi ternyata semenjak mengenal bisnis NASA itu nggak ada lagi dilema mau karir, maksudnya mau karir atau rumah tangga ya, sorry ya, mau antara karir atau rumah tangga. Nah di NASA itu saya bisa menjalankan keduanya secara beriringan gitu. Itu kenapa saya berbisnis, karena memang ternyata berbisnis itu bisa saya jalankan dari rumah, bahkan ya rumah ini sudah seperti kantor saya, sehingga saya bisa menjalankan bisnis, tetap bisa menghasilkan, dan anak juga keurus, suami juga keurus gitu. Dan mungkin bagi teman-teman juga nih yang punya mimpi besar sejak lama, mungkin ya NASA ini atau bisnis ini bisa menjadi jalan untuk mewujudkan ya. Jadi bukan hanya bisa membuktikan bahwa kita ini wanita mandiri gitu, tapi kita memiliki usaha sendiri yang rasanya tentu bikin ada rasa bangga gitu ya kak ya. Ada rasa Iya, bangga, ada rasa puas gitu, kayak nemuin passion gitu ya untuk bekerja sendiri. Terus juga enaknya di bisnis ini tuh kita tentuin targetnya sendiri gitu. Jadi nggak melulu yang dikejar target gitu ya. Mau seberapa besar pendapatan kita di sini ya kita sendiri yang menentukan. Bahkan kita bisa merencanakan mau masa depan yang seperti apa. Kita bisa punya pendapatan lebih ya di atas rata-rata. Lalu tentunya sebagai perempuan kita bisa investasi untuk apa ya, jangka panjang atau mungkin untuk jaga-jaga ya, agar mungkin kita kan nggak ngerti ya kehidupan ke depan, takdir Tuhan akan membawa langkah kaki kita kemana, kita nggak akan pernah tahu. Tapi dengan kita menjadi perempuan yang mandiri, bisa menghasilkan sendiri, justru bisa membantu perekonomian keluarga. Kayak misalnya nih yang sekarang suaminya bekerja, kita nggak tahu apakah tahun depan masih bisa bekerja, ada resiko kemungkinan PHK atau mungkin sakit. Ya tentu kita berdoanya selalu yang baik-baik ya, tapi kita nggak tahu ke depan, maka tidak ada salahnya kalau kita mandiri, berpenghasilan sendiri, ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, ekonomi keluarga bisa tetap stabil gitu sih. betul. Itu menurut saya pentingnya sebagai seorang perempuan mandiri, ya tentu juga bisa mengambil keputusan juga. Enak deh pokoknya. Tuh guys, keren banget gak sih? Jadi apa ya, kita yang muda-muda, apalagi aku curhat dikit ya kak ya. Jadi aku tuh baru nikah kak, aku tuh baru nikah 1 tahun. Jadi kayak mungkin pikiran aku dulu tuh juga gitu, aku nikah aja biar apa ya, hidup aku enak, tinggal ongkang-ongkangnya, ternyata enggak. Jadi gitu guys, kalau udah nikah tuh ini ngerasain, apalagi aku yang baru ya kak ya, doain semoga langgeng ya kak ya. Amin, semoga langgeng segera. Jangan Udah ini Kak, gimana Kak? keren banget pokoknya. Jadi apa ya, em, visi misinya memulai bisnis tuh jelas gitu loh. Jadi nggak tanggung-tanggung. Jadi nggak apa ya, kalau orang Jawa tuh ngomongnya udah menggebu di awal, di tengah-tengah melempem gitu. Tapi kalau Kak Zaro keren sih. Jadi mitra-mitranya Kak Zaro pasti sukses-sukses semua.
pasti Amin. berhasil semua dan pasti apa ya dibimbing sama Kak Zahro tuh apa ya have fun, happy gitu. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Produk pilihan yang layak untuk dipromosikan dan digunakan konsumen itu apakah? Atau harus kayak kalau aku kan mungkin tanya dulu nih pendekatan dulu sama customernya butuhnya apa gitu. Kalau di versinya Kak Zahro gimana? Iya, kalau saya juga menyesuaikan dengan siapa saya berhadapan, baru saya akan merekomendasikan produk-produk sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena kalau ngomongin Oke. produk di NASA itu kan lengkap banget ya, kebutuhan Ya, primer untuk sehari-hari head to toe tuh semuanya ada. Bahkan bukan hanya untuk manusia pangsa pasarnya, tapi untuk hewan, untuk tumbuhan gitu, sehingga mudah banget untuk ngejalanin bisnis NASA. Dan kalau untuk saya pribadi ya, karena produk NASA sampai ratusan jenis itu kan saya juga tidak mampu untuk mempelajari satu-satu gitu. Jadi ya betul. biasanya saya merekomendasikan produk-produk yang memang sudah saya pakai, yang sudah saya rasakan manfaatnya, sehingga bercerita dengan orang kan tentu jadi lebih pede ya, karena kita udah ngerasain manfaatnya, jadi lebih meyakinkan orang gitu. Nah, karena dari awal saya fokusnya adalah di produk-produk seperti kosmetik, skincare, atau ya perawatan tubuh kayak gitu, suplemen-suplemen kesehatan, ya biasanya yang saya tawarkan seputar itu yang memang saya pakai juga gitu Kak. Oke, jadi gitu. Kalau mau memulai bisnis harus dicoba dulu ya kayak maksudnya kayak Iya mencoba produk betul. itu. Jadi jangan ujuk-ujuk jualan tapi nggak tahu produknya tapi nggak menguasai produk knowledge-nya. Sedangkan Kak Zahro kan juga kemarin bidan dan pasti menguasai produk knowledge setiap eh, produk ya pastinya Iya gitu. betul. Jadi selain menguasai produk knowledge, kita juga harus pakai sih biar orang tuh lebih yakin. Ya, Kan lucu ya, misalnya kita nawarin sebuah produk, terus ditanya nih sama calon buyernya misalnya, kamu pakai juga nggak? Ternyata kita nggak pakai kan ya, jangan-jangan ini produknya nggak bagus nih, masa yang jual aja nggak pakai gitu kan? iya. Gitu. Jadi kita tuh harus menguasai, harus pakai. Jadi jangan tiba-tiba jualan tapi kita nggak tahu apa-apa. Jadi itu kayak apa ya? Kayak ibaratnya tuh kita ngomong tapi nggak tahu tujuannya kemana. Jadi kita harus tahu produknya, kita juga harus pakai. Oh ya Kak, ini mungkin aku bakal berbelok sedikit dari tema yang udah aku susun. Kalau Baik. di jaringannya Kakak, semisal em, ada bimbingan khusus gitu nggak sih Kak? Kayak mungkin cara nguasain produk knowledge-nya atau gimana tahu target marketnya gitu gimana? Kalau di jaringannya Kak Zahro. Oke, jadi untuk bimbingan kita juga ada khusus. Jadi kita punya grup-grup khusus untuk ngebahas tentang produk. Jadi saya bedah juga, saya ajarin juga untuk mitra itu di tim saya agar menjadi distributor yang berkualitas, agar tidak Oh, hanya sekedar menjual produk dapat untung gitu ya, tapi kita juga sekaligus bisa memberikan edukasi kepada konsumen ya. Jadi bukan kan kadang ada beberapa orang yang mungkin mohon maaf orientasinya di awal tuh uang 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 gitu, sehingga mungkin ya. ketika tidak mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan harapannya, mungkin ada rasa kecewa atau apa gitu. Nah, makanya penting sekali juga kita itu biasanya yang saya bekalkan untuk teman-teman mitra saya, yang pertama tentunya meluruskan niat dulu ya, meluruskan niat. Jadi berbagi informasi tentang produk tuh bukan hanya sekedar mau duitnya, tapi memang betul-betul kita bisa ngebantu dengan produk-produk yang ada tuh membantu sesuai dengan mereka yang butuh gitu. Kayak misalkan nih produk skincare ya membantu yang mukanya lagi berjerawat atau beruntusan biar apa namanya glowing mulus gitu, yang sakit biar segera sembuh gitu. Jadi dengan diawali niat yang bagus dulu, lalu kita pelajari tentang produk knowledge-nya biar kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Selain mempelajari tentang produk knowledge-nya, juga harus mempelajari hal-hal yang relevan, hal-hal yang nyambung dengan produk itu. Kayak misalnya ngomongin atau misalnya kita ngejual produk ini
Amoti gitu. Itu kan untuk perawatan tubuh, untuk kolagen. Nah, kita juga harus mempelajari tentang kayak misalnya kulit gitu. Bukan hanya sekedar apa ya, kan kadang mungkin ada komplain ini itulah. Kalau kita Ya. misalnya kita paham tentang hal-hal relevannya itu kita bisa menjelaskan dengan baik ke konsumen gitu Kak. Jadi bukan hanya produknya aja yang dipelajari tapi hal-hal relevan yang nyambung dengan produk apa yang mau kita pasarkan gitu Kak, kurang lebihnya. Oke, itu guys tipsnya. Jadi kalau misalkan kita mau apa ya, tahu produknya itu seperti apa, kita mau berjualannya seperti apa, itu kembali lagi ke misi visi kita dari awal. Tapi misalkan kayak tadi kan Kak Zaro sempat menyebutkan ada yang di awal tuh orientasinya tentang materi gitu ya Kak. Tapi sebenarnya itu benar salah atau benar nggak sih Kak? Maksudnya aku pengen banget nih gabung NASA, tapi aku orientasinya ke materi terus nih. Tapi sebenarnya itu salah apa benar kalau visinya di awal? Eh, Sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semuanya soal mindset ya. Cuman kalau orientasinya sejak awal itu, maksudnya saya mau jualan nih biar closing, tujuannya hanya sekedar uang, uang, uang. Ketika misalnya dapat penolakan, atau mungkin kan kadang kita sama konsumen udah chat panjang lebar nih, udah tanya-tanya Ya. segala macam. Kadang ada tuh yang mungkin karena belum ada uangnya sehingga baru tanya-tanya, entah belinya entah kapan, entah minggu depan atau bulan depan kan kita nggak ngerti ya. Tapi kalau di awal diniatkan memang untuk berbagi informasi gitu, sehingga misalnya ada orang yang udah tanya panjang lebar terus kok belum jadi beli ya, walaupun semua orang yang berbisnis tujuannya pada akhirnya adalah materi uang gitu, tapi kalau di awal tuh insya Allah maksudnya niatnya udah bagus, ketika misalnya ada yang belum beli kita tetap bisa memberikan service excellent, kita tetap bisa ramah, kita tetap ya baik-baik aja gitu, sehingga malah orang tuh akan lebih seneng gitu. Suatu hari dia udah punya duitnya, timingnya udah pas, dia pasti nyarinya kita karena kita sebagai distributor itu punya value, ya punya nilai lebih yang mungkin berbeda dari distributor-distributor yang lain gitu Kak. Oke, mantep tuh pesannya dari Kak Zahro. Tapi pernah nggak sih Kak misalkan kayak misalkan lagi nyari mitra nih, terus ada yang kan kebanyakan ibu rumah tangga ya Kak ya, atau Ya. mungkin apa ya wanita karir gitu. Terus tiba-tiba jawabnya kayak, aku tanya suamiku dulu ya Kak, boleh atau enggak gitu. Pernah nggak sih Kak dapat dapat mitra ya kayak gitu? Sering banget sih, sering banget Kak. Jadi kadang tuh sebenarnya kasihan nih para suami karena belum belum tentu ya si Ya. istri ini beneran tanya ke suami. Kadang tuh itu cuman jadi alasan secara halus untuk menolak gitu. Nah gitu guys, jadi mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang kalau misalkan ada yang menawarkan bisnis itu aku tanya suamiku dulu ya, aku tanya ini, tapi sebenarnya nggak ditanya gitu. Iya, cuman alasan halus aja biar Ya. mungkin kita yang nawarin nggak sakit hati gitu kan. Jadi alasannya bilang suami dulu. Padahal biasanya mau yang lain-lain juga nggak izin suami juga tuh. Padahal kalau belanja beli baju nggak izin suami ya kak ya. Iya, betul. Oke, kita ke topik berikutnya. Tadi sampai mana ya guys? Aku sampai lupa. Oke. Kalau untuk produk Amote nih Kak, bagaimana menurut stokis dan mitra NASA yang ada di bawah jaringan Kakak selama bergabung dengan Kak Zahro nih? Atau bergabung di bawah jaringannya Kak Zahro? Produk Amoti sejauh ini di stokis saya ya di jaringan juga memang banyak yang pakai gitu ya. Saya apa namanya cek juga itu Amoti sering keluar karena memang laris banget. Jadi dengan saya juga sering pakai, sering review dan memang ngerasain sendiri ada perbedaan sebelum pakai sama setelah pakai. Terus akhirnya tim juga pada ngikutin pakai gitu kan. Ya alhamdulillah memang Amoti ini luar biasa sekali Kak Melda. Saya juga tiap hari tuh minum kalau Kak Melda ngikutin story ya. Jadi kayak kalau olahraga bawanya minum Amoti gitu ya. Jadi memang udah ngerasain manfaatnya. Bahkan ya hari ini juga saya udah siapin nih Kak Melda, udah minum juga nih Amoti hari ini. Tuh yang belum minum Amote siang-siang gini, apalagi dicampur es batu. Kalau Kak Zahro pernah Iya, nggak minum Amote dicampur buah atau madu gitu?
Iya, itu kadang saya campur-campur bikinin smoothies ala-ala gitu ya. Itu enak juga ya, apalagi diminum siang-siang, seger banget. Ini udah sampai box keberapa nih, saya juga minum Amoti dan selalu merekomendasikan ke tim juga untuk minum Amoti. Rasanya Terima juga kan kasih. enak ya. Iya loh, aku sering banget. Jadi di Instagramnya Amote itu sering banget Kak Zahra itu muncul di beranda tapi yang storynya paling awal terus gitu loh guys. Jadi aku tuh pasti lihat gitu kalau Kak Zahra update apa story gitu. Jadi aku tahu banget Kak Zahra itu sering sering olahraga. Kadang ya aku lihat storynya Kak Zahra sering. Aku kepo Kak Zahra loh. Itu sering lagi nganterin anaknya. Ya anaknya cantik loh guys. Kalian harus lihat. Terima kasih. Anaknya lucu banget. Kelas berapa itu Kak Zahro? Masih TKA. Masih TK udah cantik nih kayak mamanya. Oke, kita kembali ke topik berikutnya. Nah, ini nih Kak, kendala dan keuntungan apa nih Kak menjadi anggota NASA? Kalau ini apa suaranya? Suaranya masih jelas nggak, Kak? Masih, tapi agak ada suara-suara apa sih? Iya, Ya, ini kayak ada suara apa ya? Oh, udah nih. oke. Kalau ngomongin kendala, sejak awal sih nggak ada kendala yang begitu berarti ya, karena ya menjalankan bisnis ini kendalanya paling penolakan aja sih Kak, dan eh, apa ya, apalagi ya, paling itu aja sih kendala menjalankan bisnis NASA tuh cuman penolakan gitu. Dan mungkin bagi teman-teman yang baru merintis bisnis ya, baru memulai, baru ditolak sekali dua kali tuh biasanya udah down gitu ya. Nah, yang paling penting agar teman-teman tidak merasakan kendala itu jadi berat, itu yang paling penting di awal itu teman-teman harus memiliki tujuan yang jelas, harus memiliki impian yang besar, karena tujuan atau impian tuh kayak apa ya, obat bius gitu ya, yang bisa menghilangkan rasa sakit dari ditolak gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang saat ini juga sedang ditolak, it's okay ya, nggak masalah. Jangan sampai baru ditolak langsung kayak merasa dunia hancur gitu ya, merasa jadi orang yang paling menderita di dunia gitu. Toh dengan ditolak kita masih tetap hidup kan ya, telinga kita juga masih tetap utuh dua, nggak berkurang satu dengan ditolak. So kalau ditolak ya lanjut lagi ke yang lain. Dan perlu paham bahwa yang mengalami penolakan bukan hanya di bisnis kita aja, tapi di luar sana pun pasti ada yang namanya penolakan-penolakan. Bahkan tukang sayur jualan keliling juga ada ditolak, tapi walaupun ditolak besoknya tetap jualan lagi gitu kan. Gitu, itu kendalanya paling di penolakan sih Kak. Kalau saya sama ini, di awal itu tidak ada support dari keluarga. Mungkin di sini ada juga ya teman-teman mitra NASA yang juga selain kendalanya di penolakan juga tidak adanya dukungan dari keluarga. Itu saya juga ngalamin dulu ya. Apalagi dulu tuh mindsetnya ya, namanya orang tinggal di desa yang sukses adalah ya kamu harus berseragam. Apalagi udah dikuliahin sampai bidan waktu itu tuh mereka berharap saya menjadi PNS agar masa tuanya terjamin gitu, dapat pensiunan gitu. Sampai ketika pas awal merintis itu sampai ya ngapain NASA, nggak jelas, nggak ada masa depannya gitu. Karena kayak misalnya menjual produk apa namanya, kadang katanya ada sepi, ada rame gitu kan. Cuman ya kalau saya dulu karena saking punya impian besar itu, jadi lebih ke tutup telinga, abaikan orang-orang yang bikin down. Mereka bilang seperti itu mungkin karena belum tahu aja, jadi tetap semangat membuktikan sampai akhirnya teman-teman pasti disupport sih kalau udah ada hasil. Jangan sampai nggak ada dukungan tapi malah teman-teman jadi berhenti dan nggak membuktikan apa-apa. Jadi cukup dengan dibuktikan. Kalau ngomongin keuntungan apa yang didapat, keuntungannya itu banyak sekali ya kalau kita menjalankan bisnis NASA. Dengan bergabung di awal, misalnya kayak dulu saya awalnya memang sebagai seorang pemakai produk, itu aja udah ngerasain keuntungan, dapat harga lebih hemat karena kita punya kartu diskon. Terus
kalau kita menginfokan ya secara tidak langsung, kalau kita udah pakai dan cerita ke teman itu kan kita bisa apa ya, iklan tanpa ini ya, karena mereka ngelihat, mereka tanya gitu. Jadi Ya, dengan betul betul. menginfokan ke teman tentang produknya, kita juga mendapatkan keuntungan retail yang juga menarik gitu. Tapi kalau yang lebih menariknya lagi adalah jika teman-teman menjalankan bisnisnya juga. Jadi membangun karir, uh, yang didapat adalah keuntungannya potensi passive income untuk jangka panjang tentunya. Saya menyiapkan untuk yang nanti ketika usia saya sudah tidak produktif, misalnya umur 60, 70, 80 gitu ya, kan tidak semua pekerjaan memiliki dana pensiun ya Kak, sehingga Ya. kalau bagi saya yang nggak punya pensiunan ya saya menyiapkan bisnis passive income ini untuk hari tua saya. Lalu bisnisnya juga keuntungannya itu di bisnis NASA ini kan terbukti bisa diwariskan. Jadi kerja keras kita-kita ini saat ini bukan hanya kita yang menikmati aja, tapi bahkan anak kita bisa meneruskan karirnya dan juga penghasilannya. Kebetulan tuh mitra saya ada Kak kemarin yang ditinggal kedua orang tuanya bulan Juli 2020 ya. Dia umur 16 tahun, masih kelas 2 SMA, tapi karena bisnis yang bapak ibunya bangun dari 2014 itu, ketika orang tuanya meninggal, itu penghasilan dari NASA sekitar 13 jutaan itu diteruskan ke anaknya gitu. Jadi ternyata di bisnis NASA bukan hanya sekedar keuntungan retail dari menjual produk, tapi kalau teman-teman menjalankan bisnisnya juga tuh potensinya untuk jangka panjang bisa diwariskan, dan bisnisnya juga udah terbukti tahan krisis ya. Kemarin teman-teman khususnya yang mungkin sudah menyaksikan NC4 melihat bagaimana transformasinya, kita udah melewati krisis 2020-2021 akibat COVID kemarin, NASA tetap survive. Lalu yang paling penting bisa memberikan keuntungannya adalah kebebasan waktu sih. Bagi saya memiliki kebebasan waktu itu sangat penting. Dulu waktu muda nggak pernah terpikir punya banyak waktu, punya banyak uang bersamaan. Karena ya Ya. masih muda kan ya have fun gitu ya Kak. Ternyata setelah menikah apalagi ada anak, memiliki waktu itu menjadi hal yang sangat penting. Di mana Betul. tetap bisa mendampingi tumbuh kembang anak, tapi juga tetap berpenghasilan dari bisnis masa ini. Dan yang berikutnya lagi ya passive income-nya itu terus bertumbuh, dan di luar keuntungan secara materi gitu ya Kak, saya juga ngerasain bisnis ini tuh bisnis kekeluargaan yang dimana saya merasakan kehangatan seperti di keluarga gitu ya, dan tentunya komunitas pertemanan yang positif, saling support, dan tentunya mendapatkan ilmu-ilmu yang sebelumnya juga belum pernah saya dapatkan dimanapun, ilmu-ilmu yang Masya Allah dahsyat sekali, bisa membuat kehidupan yang jauh lebih baik, bukan hanya dari ekonomi, tapi kepribadian, karakter, itu kita diajari semua di sini. Itu keuntungan-keuntungan yang didapatkan ketika join dengan bisnis NASA ini gitu Kak. Oke tuh guys, jadi aduh aku dijelaskan itu langsung nyes gitu loh kalau sama Kak Zahro yang menjelaskan tuh jadi langsung menangkap gitu. Penjelasannya tuh singkat, ringan, langsung masuk ke apa ya, langsung masuk ke kita gitu. Jadi penjelasannya tuh nggak belibet gitu loh guys. Jadi itu keuntungannya, tepuk tangan untuk NASA buat sudah mensukseskan kita semua, terlebih Kak Zahro yang sudah mampu merintis dari yang nggak didukung, dari yang perjuangannya dari nol bisa sampai sekarang gitu. Jadi luar biasa banget nih NASA bisa sampai detik ini bertahan. Apalagi kemarin waktu pandemi kan banyak yang kena PHK juga ya Kak ya. Kalau Iya kita, betul. apa yang aku tahu dari berita-berita gitu. Jadi bukan cuman PNS aja guys yang bisa dapat tunjangan masa tua. Ini juga bisa sampai tua dan diteruskan. Kalau misalkan kayak diteruskan gitu, apakah ada MOU lagi atau gimana Kak? Kalau di NASA. Maksudnya Kalau ada kan tadi bisa diwariskan gitu ya Kak. Itu kan ya, untuk bisnis awal itu kan atas nama mungkin pihak pertama ya. Kalau misalkan mau diteruskan gitu, tinggal meneruskan atau nanti apakah ada syarat ketentuannya gitu? kita ada ya kayak semacam perpindahan keanggotaan ya. Nanti ya mungkin Oke. akan dibantu upline leader untuk
kayak buat surat ya, nanti bisa dikirim melalui Oh. email ke kantor NASA, jadi nanti akan dibantu oleh manajemen NASA. Oke, jadi gitu yang mungkin teman-teman di sini karena kan kita ada di Instagram dan di TikTok ya. Jadi kalau di TikTok mungkin ada yang belum tahu NASA, belum tahu Kak Zahro, belum tahu Amote. Nah, ini penjelasannya dari Kak Zahro. Singkat, padat, tapi jelas banget gitu. Oke Kak Zahro, kita masuk ke pembahasan berikutnya ya. Baik Kak. Ini aku sebenarnya ini pertanyaan dari aku sih, Kak. Apa sih pentingnya mengikuti kelas bisnis saat menjadi entrepreneur? Pentingnya mengikuti kelas bisnis ketika menjadi seorang entrepreneur, ya tentu itu penting sekali ya, karena yang tadi saya bilang, ketika orang baru memulai sebuah bisnis, itu Ya. pastikan, ya apalagi di bisnis NASA saya lihat banyak orang-orang yang terutama juga ibu rumah tangga, latar belakangnya mungkin gaptek, ada juga yang mohon maaf tidak berpendidikan tinggi gitu ya, maka kita harus mengupgrade ilmu ya dengan salah satunya mengikuti sebuah pendidikan bisnis ya atau pelatihan-pelatihan gitu agar kita bisa mendapatkan wawasan ya, kita jadi tahu cara menjalankan bisnis ini yang benar tuh gimana gitu. Jadi mohon maaf jangan kayak belagu ya dalam tanda kutip udah tahu pemula, nggak ngerti ilmunya tapi nggak mau ngilmu gitu kan gitu. Jadi memang ini penting sekali ya ngilmu. Jadi di awal saya masih ingat ketika dulu mengikuti pertemuan pertama aja tuh saya cuman apa ya Kak, nggak langsung paham gitu loh. Apa sih nggak mudeng kan belajar hal-hal baru kan tentang ada istilah-istilah apalah bagi pebisnis network marketing. Itu pertemuan pertama saya nggak paham. Terus saya masih lanjut lagi ngikutin pertemuan kedua. Di pertemuan kedua itu Kak, mungkin entah karena ini udah Pentium berapa ya, jadi agak loading gitu ya. Jadi kayak di pertemuan kedua baru, oh ternyata yang dijelasin kemarin oleh si mentor ini maksudnya ini gitu. Baru mudeng seperti itu. Lalu saya masih lanjut mengikuti pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya saya kan namanya apa ya, emak-emak kadang dipikir banyak gitu kan. Jadi belajar sekali dua kali itu belum cukup sehingga ikut lagi pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya jadi makin paham, pertemuan berikutnya saya mengamati bagaimana seorang leader itu berbicara di depan banyak orang, mulai dari ya intonasi, penampilannya seperti apa gitu. Dan karena ini bisnis jaringan, kenapa terus mengikuti sebuah pertemuan? Ya dalam rangka memberikan contoh gitu, dalam rangka memberikan contoh kepada jaringan. Kita mau jaringan kita aktif, kita mau jaringan kita ikut pertemuan, mengikuti pendidikan bisnis dimulai dari kita dulu sehingga nanti misalnya udah banyak yang ikut juga ya kita tetap konsisten di situ melakukan pendampingan gitu. Jadi mitra kita juga akan bersemangat akan ngikutin apa yang kita contohin, bukan apa yang kita suruh gitu. Kurang lebih seperti itu. Betul. Nah, gitu guys. Jadi mungkin ini ya Kak, lebih ke public speaking-nya juga dilatih mungkin ya kalau misalkan pengen jadi as a leader gitu ya Kak ya. Iya, itu penting juga. Nah gitu guys, jadi misalkan kita walaupun di rumah atau mungkin teman-teman di sini walaupun kerjanya dari rumah, kalau misalkan live atau misalkan ada apa ya pengisi-ngisi live gitu ya, eh apa ya ibaratnya kayak covernya itu juga yang bagus gitu, jadinya enak dilihat, terus apa penyampaian materinya juga lebih dapet gitu. Tapi ada nggak sih Kak kayak misalkan mitra yang Kakak apa ya Kak di bawahnya Kakak misalkan kayak aku males posting nih Kak atau aku mager atau aduh kok susah banget ya bikin kayak video atau reels gitu itu bimbingannya gimana Kak? Kan selama ini kan mungkin yang di luar kota kan secara online gitu ya Kak atau mungkin dari Kak Zahronya ada info oh ini Kak ikutin kelas ini gitu. Iya, kalau misalnya untuk bimbingan mitra juga merekomendasikan yang di ini ya,
yang diadakan oleh perusahaan ataupun misalnya sama Amoti sendiri gitu. Ada kan kadang suka dipajang tuh di Instagram flyer-flyernya, ya saya infoin gitu agar mereka juga ngikutin, menambah wawasan juga gitu. Karena kalau misalnya mau sukses tapi males-males posting, nggak mau upgrade diri, lalu apanya yang mau? Ya nggak bisa, tentunya harus mau untuk melakukan sesuatu. Nah, tapi biasanya kalau untuk orang yang belum mau untuk ngikutin arahan harus begini harus begitu, biasanya itu orang-orang yang memang belum tahu big why-nya menjalankan bisnis Ya. ini tuh tujuannya apa. Rata-rata kalau udah digali big why-nya apa, itu dia akan dengan mudah ngikutin arahan. Apapun yang kita arahin, terus kita juga nyontohin juga, tuh jaringan ngikutin. Oke, kalau dari Kak Zahro mungkin ada tips nggak, misalkan kayak postingnya jam segini Kak, atau ini loh Kak ada referensi cara bikin video atau materinya seperti ini gitu. Eh, Kalau dari saya ya biasanya kan kita belajar tentang online marketing gitu ya Kak, ada Iya. Facebook marketing atau Instagram marketing gitu ya. Ya paling kayak misalnya ngajarin timing-timing yang pas untuk online di sosial media, kayak misalnya eh dari Facebook deh, misalnya kan emak-emak ya banyak tuh yang pakai Facebook gitu kan. Dimulai dari sebelum ngomongin timing atau waktu-waktu yang pas untuk posting, ya dimulai dari tampilan tokonya dulu ya kan, karena kita Facebook atau media media online itu kan ibaratnya toko kita. Kita mau bikin orang tertarik ya tentu tampilan tokonya juga harus menarik dulu. Misalnya dimulai dari nama gitu ya. Namanya tentu harus pakai nama pribadi. Jangan Betul. pakai nama alay, misalnya Zahro sayang kamu selalu selamanya. um, Ya kita mau menunjukkan bisnis tapi kita nggak profesional, dari misalnya namanya aja udah alay, hurufnya gede kecil gitu ya. Terus foto profil ya pakai foto profil pribadi lah, yang tercantik gitu, yang bagus gitu, jangan yang alay juga misalnya sambil manyun-manyun gitu atau gimana gitu ya. Atau mungkin malah foto tumbuhan atau mungkin foto kartun atau binatang gitu ya. Itu bisa berpengaruh pada tingkat trust atau kepercayaan seseorang. Menunjukkan kita sebagai seorang pebisnis yang bagus ya dimulai dari di awal tuh profile, nama, foto sampul gitu. Kalau misalnya lanjut mau menjaring apa namanya dari sosial media, ya tentu pertemanan, networking ini menjadi Ya. hal yang sangat penting ya. Ibaratnya kita mau mempromosikan nih baik tentang produk ataupun bisnisnya, tapi temannya dikit, ya mungkin peluangnya juga semakin kecil gitu. Makanya pertemanan juga harus terus ditambah gitu Kak. Oke, jadi gitu untuk tips dari Kak Zahro. Tapi mungkin dari aku, kalau aku mungkin menambahkannya itu jam posting itu pagi Iya, atau siang jam 12. Kalau mau sore jam 3 ya. iya bisa Jam sih habis maghrib juga tuh banyak tiga. timing-timing orang yang online gitu. Gitu guys. Nah, misalkan ada teman-teman di sini, ada yang mungkin promonya dari TikTok, itu bisa kalian pakai lagu yang lagi ngetren, atau hashtag, atau ikutin tema atau cerita yang lagi viral. Kalau kemarin mungkin aku pembahasan dikit flashback yang sama Kak Kiki itu, dia mengangkat cerita dari Lesti sama Bilar, guys. Itu dibikin konten sama Kak Kiki tuh keren banget. Aku aja sampai liatnya, "Hah, kok bisa sih, kok dapet ide sih, itu keren banget sih." Jadi aku mungkin itu masukan dari aku. Kalau misalkan kalian ada fokusnya di TikTok aja iklannya, nanti mungkin dari ceritanya itu bisa kalian ambil dari yang lagi ngetren lagu sama hashtag. Nah, kalau di Instagram, kalau menurut Kak Zahro lebih optimal penjualannya selama ini tuh di Instagram atau melalui Facebook, Kak? Selama Kalau saya kebanyakan sih di Facebook sih Kak, karena memang saya juga uh, memiliki kekurangan ya, tidak
tidak jago, atau ya sebenarnya bukan tidak jago ya, sebenarnya bisa jago kalau mau belajar gitu ya. Cuman untuk bikin-bikin konten tuh saya masih ada PR nih, biar gak males bikin-bikin konten gitu sih Kak. Jadi kebanyakan ya dari Facebook itu pun bukan bikin konten secara apa ya sengaja gitu, tapi saya lebih banyak tuh soft selling gitu kan, dengan bercerita kan tulisan gitu ya, kalau di Facebook kan tulisan. Soft selling, menceritakan dengan kegiatan saya sehari-hari sambil mengenalkan produknya. Jadi apalagi kalau saya sering-sering review atau mungkin di WhatsApp atau apa tuh, banyak juga tuh yang tertarik dari situ. Cuman kalau saya lebih ke apa ya, orientasinya dalam menjalankan bisnis NASA, kan mungkin banyak juga tuh teman-teman yang menjual produk, tapi kebanyakan tuh Kak, ada beberapa orang yang dari awal mungkin taunya ya menjual apa, gabung NASA tuh hanya sekedar jualan dapat untung, sehingga ya kayak sama gitu dengan yang lain-lain jualan dapat untung, padahal tuh beda banget sih. Kalau misalnya yang hanya jualan dapat untung biasanya hanya semangat pada saat closing. Lalu pada saat sepi biasanya orang down, atau mungkin ngerasa kayaknya NASA ini nggak cocok buat aku, terus dia akan berpindah jualan produk-produk yang lain gitu, misalnya apa yang lagi viral gitu. Nah, kalau untuk tim saya nih, jadi ini sharing aja sih untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih baru hanya sekedar seller untuk menjalankan bisnisnya juga. Jadi apa yang saya iklankan bukan cenderung untuk apa ya, mencari, ya memang tentu keuntungan retail ini sangat menarik juga ya Kak, tapi karena orientasi saya di bisnis ini adalah untuk jangka panjang, sehingga saya membentuk tim yang menjadi seorang pemakai loyal. Jadi tanpa jualan pun sebenarnya bisa sukses di bisnis NASA dengan cara saya pakai produk, saya bentuk tim, lalu tim kan ngikutin ya biasanya apa yang arahin oleh leadernya. Otomatis nih Kak, dengan sama-sama pakai tim, misal nih saya pakai produk Amoti, saya nge-review produk Amoti, saya ceritakan testimoni diri saya sendiri ke tim, otomatis nih Kak, dengan semakin bertambahnya anggota di tim saya, omset udah pasti naik karena sama-sama pemakai loyal. Jadi apa ya, memakai fanatik gitu ya, udah cinta banget sama Amoti, nggak mau pindah ke yang lain. Ya udah, akhirnya tiap bulan pun tetap ngomset. Bahkan untuk orang-orang yang misalnya gaptek, ibu rumah tangga, nggak ngerti caranya bikin reels dan lain sebagainya, itu nggak harus jago jualan pun sebenarnya bisa sukses di bisnis NASA ini gitu Kak. Malah justru lebih cenderung omsetnya tuh stabil dan bahkan terus naik. Kalau misalnya dulu saya pernah Kak, ketika saya hanya fokus di penjualan ya, belum tahu ada karir dan lain sebagainya, memang keuntungannya itu besar. Cuman kemampuan untuk ya namanya menjual, hanya menjual produknya saja, sifat penghasilannya kan active income, artinya waktu dan tenaga kita yang ditukarkan. Belum tentu selamanya kita bisa menjual, misalnya pas sakit atau ada kondisi tertentu, nggak ada sinyal atau kita kemana, nggak bisa promosi, otomatis penghasilan stop juga. Tapi kalau kita membangun sebuah tim, kemudian diajari untuk menjadi pemakai yang loyal, otomatis semakin timnya bertambah, karena membangun bisnis NASA ini kan aset ya. Maksudnya kalau jualan itu kan asetnya hanya diri kita. Tapi kalau kita membangun tim, ya itu yang potensi lebih bagusnya untuk jangka panjang. Cuman bukan berarti saya anti jualan juga Kak. Saya tetap juga, maksudnya walaupun tidak jualan yang setiap hari gitu ya, tapi saya tetap bisa menjual, dan setiap bulan saya juga ada omset penjualan walaupun tidak terlihat menjual. Dengan cara saya juga memiliki konsumen yang fanatik. Setelah saya punya konsumen nih, saya berikan service excellent. Berikutnya tanpa kita minta, kalau dia udah cinta dengan produk NASA ya, kita berikan edukasi, pasti repeat order Kak. Apalagi kayak Amoti ini, itu sebulan saya bisa closing Amoti ini, walaupun saya di sosial media mungkin kalau yang nge-follow saya jarang lihat saya posting jualan yang secara terang-terangan gitu ya, tapi closing Amoti ini juga sangat lumayan gitu ya, karena memang saya sudah memiliki pelanggan yang tetap, belum lagi omset dari si Amoti juga kemarin naik, karena memang
tim saya itu ikut pakai juga gitu. Oke. Jadi gitu guys. Nah mungkin ini kembali lagi sama ini ya, followers setiap akun kalian ya. Maksudnya kalau misalkan ada beberapa akun mungkin suka yang hard selling atau soft selling. Jadi Iya. Kak, kamu itu lebih ke soft selling ya Kak ya, bukan yang bener-bener terang-terangan berjualan gitu. Nah, kalau selama ini pernah nggak sih Kak tiba-tiba kayak mitranya Kakak atau yang di bawah jaringannya Kakak itu tiba-tiba langsung hard selling gitu? Itu pernah ada pengalaman mungkin sebenarnya customer itu beli nih Kak. Misalkan contohnya di satu kasus customer beli, tapi setelah beli malah ditawarin untuk gabung. Sebenarnya itu boleh atau enggak sih Kak? Seperti itu gitu. Kan itu pertamanya cuma mau beli gitu. Sebenarnya tergantung si mitra itu ngejalanin bisnisnya itu tujuannya apa. Oke. Kalau Ya. dia mungkin untuk jangka pendek, aktif income, ya lebih baik jadi konsumen gitu. Tapi kalau yang memang untuk memperluas jaringan pemasaran, tujuannya adalah passive income, ya tentu boleh juga tuh. Jadi banyak Ya. juga tuh mitra saya yang bergabung tuh awalnya memang konsumen. Setelah konsumen diberikan pelayanan terbaik, ngobrol-ngobrol tentang keuntungan bisnisnya, ternyata mereka tertarik juga. Dan kalau Oke. apa namanya, kalau misalnya nih Kak, ada konsumen, terus kita nggak ditawarin untuk join nih ke jaringan kita, terus nanti diinfoin bisnisnya oleh jaringan orang lain nih misalnya, berarti gabung ke sana dong, ya kan? Tapi sebenarnya nggak ada Oh, yang benar, nggak ada, maksudnya nggak ada yang salah sih, maksudnya ya semua balik lagi ke tujuannya masing-masing. Saya pun menjalankan bisnis ini, saya juga menjual produknya karena kan ya memang produknya bagus, bermanfaat untuk banyak orang gitu kan. oke, nah gitu guys. Mungkin di salah satu customer atau salah satu apa ya yang membeli produk ada yang tanya seperti itu, nah bisa dijawab seperti itu di jaringannya ya mungkin. Jadi nanti nanti tips-tips dari Kak Zahro ini bisa dipakai saat teman-teman di sini berjualan NASA atau mau gabung mitra di bawahnya Kak Zahro atau mau cuman beli aja tapi setelah itu ditawarin jadi itu tujuannya guys, semua itu ada tujuannya Iya, bebas gitu. sih, bebas kok. Cuman mau pakai aja atau mau jual aja ya. Oh, jadi pebisnis, silakan. Gitu. Nanti jadi penjelasannya nanti bisa diambil dari tipsnya Kak Zahro tadi. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Masukan nih Kak untuk yang mau berbisnis atau yang sedang berbisnis khususnya di NASA. Masukannya yang pertama adalah harus tahu dulu kita apa yang mau kita cari gitu ya. Misalnya teman-teman ada yang belum bergabung, udah tahu nih ada peluang bisnis NASA. Sebelum gabung tuh saran saya ya jangan hanya sekedar asal gabung atau mungkin iseng mencoba peruntungan, tapi memang betul-betul harus memiliki tujuan yang jelas apa yang mau kita capai. Misalnya kan tadi tuh banyak tuh mitra NASA yang gabung awalnya cuman jadi user. Terus begitu tahu potensi keuntungan retailnya, ada yang menjadi seorang seller. Lalu mungkin setelah mengikuti pelatihan-pelatihan, ternyata kok ada peluang karir, ada apa ya passive income. Akhirnya mereka menjadi seorang business owner. Nah itu sebenarnya ditentukan tujuan kita tuh mau apa sehingga langkah kita ya membawa kita ke tujuan itu gitu. Setelah memiliki tujuan ya tentu tujuannya itu juga harus detail apa misalnya saya dulu gabung bisnis ini misalnya pengen punya penghasilan 2 juta. Kenapa? Sepenting apa tuh penghasilan 2 juta untuk saya? Alasan dibalik 2 juta tuh apa? Untuk apa? Untuk siapa tuh harus tahu. Terus juga batasan waktunya kapan harus dicapai karena dengan kita memiliki batas waktu itu akan memaksa otak kita bekerja mewujudkan itu kayak misalnya nih Kak Melda dulu waktu sekolah ada PR untuk seminggu ke depan saya yakin Ya. 6 hari ini nggak dikerjain besoknya atau paginya mau berangkat baru dikerjain karena ada batasan waktu itu memaksa otak untuk ngerjain gitu jadi
di awal tujuannya juga harus tahu apa, kenapa memiliki tujuan itu tuh sepenting apa, batasan waktunya kapan. Lalu yang kedua adalah memiliki rasa percaya. Percaya terhadap apa? Terhadap diri sendiri, karena orang lain mungkin boleh merendahkan kita ya, orang lain boleh tidak percaya dengan kita, yang penting kita percaya dengan kemampuan diri kita sendiri kan. Allah juga sesuai prasangka kita gitu ya, jadi harus percaya diri, yakin bahwa kita bisa. Kalau misalnya nggak percaya, mau orang lain mentor ngemotivasiin kayak apa, tapi diri kita nggak percaya, ya nggak akan jalan juga gitu. Selain percaya diri, juga tentunya kayak mentor, percaya dengan produknya juga nih kan. Pakai produk ini juga mindset juga ya, sebenarnya ada orang kan yang beberapa kok, misalnya berobat aja deh kak, misalnya kakak berobat ke bidan X misalnya, di situ udah cocok, sampai depan pintunya aja tuh udah sembuh gitu kan, itu kan soal mindset. Tapi mau ganti ke dokter Y yang misalnya mahal sekalipun, tapi kalau kakak nggak percaya gitu ya, ya udah gitu kan. Jadi percaya dengan produk, percaya dengan perusahaan juga, sehingga dari rasa percaya itu tumbuh harapan, ada rasa optimis gitu. Selain itu ya tentunya harus berani dengan target. Bahkan seorang pemakai pun, misalnya nih, saya cuma mau jadi pemakai, targetnya mau wajah glowing, shimmerling, splendid, mau yang sampai seperti apa, kan ada targetnya kan. Jangan sampai baru pakai sekali belum ada hasil terus langsung berhenti, bilang nggak cocok gitu misalnya. Begitupun sebagai misalnya yang jual juga kan punya target, mau keuntungan retail berapa nih 1 bulan. Berarti kan harus berani, seharinya saya harus promosinya seperti apa gitu. Apalagi bagi seorang pebisnis, tentu juga paling penting harus berani dengan target dan memahami bahwa yang ada target ini bukan hanya di sini doang, di luar-luar juga orang kerja, apapun itu pekerjaan pasti ada target. Bahkan seorang mahasiswa juga punya target, harus lulus dengan IPK sekian. Kalau enggak ngulang, tinggal kelas gitu. Jadi nggak usah takut target teman-teman ya. Kemudian selain itu ya tipsnya untuk yang mungkin masih pemula ya, manajemen waktu kak. Manajemen waktu itu harus bagus ya, karena kadang ada beberapa orang yang saya nggak ada waktu gitu kan, saya sibuk gitu. Nah sebenarnya bukan nggak ada waktu sih, karena kita semua di sini kan sama ya, waktunya 24 jam sehari, nggak ada yang 25 jam kan ya. Jadi tinggal kita memanage 24 jam sehari itu mau digunakan untuk apa. Apakah misal nih orang-orang tuh kan rata-rata 8 jam pertama untuk tidur ya, agar bisa bertahan hidup. Lalu 8 jam kedua untuk kerja juga untuk bertahan hidup. Kan sisa 8 jam ketiganya. Tinggal kita bisa manfaatkan tuh mungkin di sela-sela kesibukan ya yang lain ya, namanya kita makhluk sosial juga, dalam bersosial, beragama dan lain sebagainya. Tinggal kita tuh manajemen waktunya mau seperti apa. Kalau saya dulu bikin ya, sampai sekarang juga bikin yang namanya to-do list, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur saya ngapain aja tuh saya catat. Dan yang paling penting yang terakhir adalah paham bahwa untuk sukses gitu ya di bisnis ini tentunya perlu modal. Modal baik dari waktu, tenaga, lalu pikiran, bahkan juga modal uang, misalnya untuk pelatihan-pelatihan gitu. Dan juga jangan lupa untuk ngerjainnya pakai cinta ya, karena kalau udah cinta ya, pada pernah jatuh cinta nggak nih penonton yang di sini? Kalau udah jatuh cinta kan ya, namanya jatuh cinta pasti mau berkorban gitu ya, mau berkorban gitu. Jadi kalau teman-teman ngerjainnya pakai cinta juga, semuanya tuh yang berat jadi ringan, yang jauh jadi dekat gitu, yang sulit pun jadi mudah gitu sih. Itu mungkin tipsnya Kak Melda. Wah, ini kalau di orang-orang pebisnis atau yang orang-orang entrepreneur itu ngomongnya ilmu daging. Jadi yang diomongin Kak Zahro ini ilmu daging banget. Jadi bener-bener masuk di kita itu kayak apa ya? Kita dikasih motivasi dari apa ya? Dari awal tuh, dari pembukaan itu udah jelas kasih tahu visi misinya seperti apa, maunya kalian itu untuk bisnis itu untuk apa, tujuannya untuk apa gitu. Jadi itu masukan dari Kak Zahro, aduh mantep banget. Aku sebelumnya minta maaf dulu ya Kak, mungkin aku mau nge-charge HP dulu.
Saya juga izin minum Amote dulu ya Kak ya. Silakan minum teman-teman yang di online, minum di rumahnya masing-masing ya. Wah, ini yang belum minum aku ya di meja. Yang belum minum Amote, boleh banget minum Amote karena ini masih jam 3 nih guys. Jadi jam nanti setelah makan malam boleh diminum lagi Amotenya. Tapi diminumnya setelah makan ya. Nah, ini mungkin aku ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang bergabung nih Kak. Ini dari Kak Zahro yang mau memilih atau dari aku nih Kak? Dari Kak Melda aja Kak Bapak Kak. Dari aku. Aduh ini banyak banget ternyata guys yang ikut. Terima kasih. Ini jaringannya Kak Zahro juga nih banyak banget. Maaf ya yang mungkin belum kebuka atau kebaca komennya karena ini bener-bener banyak banget guys. Aku pilih salah satu di Instagram dulu ya. Aduh aku bingung. Ini Banyak banyak banget yang banget. tanya juga nih ya di TikTok, di Ya, banyak Instagram. banget. Bentar ya. Maaf ya Kak Sahro, ini agak lama. Aku bingung yang mana. Oh, ini ada nih Kak dari Kak Bangkit 170492. Mbak tanya dong kemarin kok lihat Mbak Zahro minum Amote 2 sekaligus itu ya gimana tipsnya? Oh, ini tentang Amote ya. Oh iya, kalau saya olahraga tuh sampai 2 tuh Kak. Gimana tuh Kak? Boleh Kak sih sebenarnya misalnya Eh, kan hari hanya boleh misalnya 2 tuh, pagi dan ya. malam. Kan kadang saya kan minum siang juga ya. Hmm. Kadang saya 2 atau bahkan 3 kayak misalnya satu kan Amote itu kan untuk 150 ml air. Ya, betul. Nah, kadang itu ya ketika olahraga itu perlu minum banyak dan misalnya 600 apa 550 itu saya isi Ya. 3 saset gitu Kak. Gimana tuh Nah, Kak? Apakah kalau dari Dokter Dinda biasanya kalau live itu memang untuk minum Amote itu satu hari 2 sachet Kak. Jadi misalkan mau dibikin sekaligus kan berarti 300 mili air tuh Kak. Nah itu bisa diminum setengah-setengah aja. Jadi misalkan mau disimpan di kulkas atau diminum nanti. Jadi udah ada takarannya. Misalkan kayak botol aqua kan udah kelihatan tuh ya Kak ya. Jadi diminumnya setengah-setengah dulu aja. Nah kalau dari Dokter Dinda itu tetap harus mengikuti yang di produk yang di kardus box Amote itu 2 kali sehari gitu. Oke, Dan baik. Berarti airnya 300 ml. siap Kak. Nanti berarti saya ini ya, karena soalnya kan enak tuh Kak, nggak kerasa kan minum banyak Iya. gitu. Baik, baik. Apalagi kalau keluar dari kulkas dingin Iya, gitu ya kayak bener. jadi seger gitu. Bentar ya guys, ini aku harus meng-charge. Oke. Itu tadi dari Kak Bangkit gitu. Jadi Kak Bangkit kalau minum Amote itu saran dari apa ya ketentuan dari Dokter Dinda itu kan memang 2 kali sehari. Jadi misalkan mau dibikin sekaligus nggak apa-apa, tapi diminumnya setengah-setengah gitu. Dicampur buah atau dicampur madu boleh kok. Kalau mungkin ada nggak sih yang ngerasain Amote itu kayak asem banget gitu, boleh dicampur pakai madu. Oke, pertanyaan berikutnya.
Aku coba cari di TikTok ya. Tapi kalau di TikTok tidak ada, aku cari lagi di Instagram. Oh, kalau di TikTok tidak ada pertanyaan, guys. Ini ada nih Kak. Oh, ada. Di TikTok ya, Kak ya? Iya. Saya bacain Kak Melda. Boleh dibacain, Kak Zaro. Ini ada pertanyaan dari siapa ya? Nggak ada namanya. Apakah kalau usia 50 plus minum Amoti bisa kembali seperti muda lagi kulitnya? Jadi gini guys, minum Amote itu bukan kayak kita operasi plastik. Jadi jadi kalau minum Amote terus udah umur 50 tahun terus mau pengennya umur berapa 25 tahun gak bisa dong. Nah, maksudnya maksudnya Amote itu ada kandungan anti agingnya, itu tuh merawat kulit kan misalkan kayak aku aja ya. Jadi umur aku tuh udah 28 guys. Itu tuh udah ada kayak keriput-keriput gitu di bawah mata sama di sini itu kelihatan banget. Jadi sebenarnya yang dimaksud awet muda itu atau meremajakan kulit itu meminimalisir si keriput ini tuh lebih banyak atau meminimalisir si keriput ini itu apa ya kayak eh, menular ke semua tubuh gitu loh guys. Jadi tapi itu secara bertahap ya, bukan langsung minum Amote langsung keriputnya hilang. Kalau misalkan kita kayak umur masih 20-an atau 30-an, itu masih harus dibantu dengan perawatan dari luar. Jadi mungkin Kak Zahro kan juga menggunakan perawatan dari luar, makanya hasilnya lebih maksimal gitu. Jadi teman-teman yang dimaksud anti aging di sini itu bukan berarti kalau sudah 50 tahun bisa apa ya, bisa langsung muda gitu, bisa umurnya 25 tahun. Enggak, jadi itu tuh membantu kulit misalkan yang sudah berkeriput menjadi lebih sehat atau keriputnya itu tidak sebanyak kalau sudah di usia tersebut gitu. Kayak kita lihat contohnya mungkin di teman-teman di sini tahu Sofia Lajuba. Itu artis yang udah umurnya mungkin 45 tahun ke atas tapi apa ya? Kulitnya masih bagus, tubuhnya masih bagus. Itu juga dibentuk dari olahraga, dari minum-minuman yang dia konsumsi itu di kulit bagus, di badan bagus gitu. Jadi itu yang dimaksud membuat apa ya atau ada kandungan anti agingnya gitu. Jadi bukan langsung jadi umurnya 25 ya. Oke, ada lagi pertanyaan. Oh ini Kak ada di Instagram nih dari Kak Nur H Yati. Kalau sudah gabung di NASA, apa bisa sukses meskipun sudah lama gabungnya? Sangat bisa. Ya. Sangat bisa, bahkan orang yang baru bergabung tuh bisa memiliki kesempatan punya karir, punya penghasilan yang bahkan lebih dari orang-orang yang lebih dulu gabung gitu. Jadi di bisnis ini tidak selalu orang lama yang paling diuntungkan ya. Jadi apalagi bagi yang sudah lama bergabung, kalau udah tahu ilmunya, artinya kan punya bekal untuk menuju masa jaya. Sebenarnya ya sangat bisa. Bahkan orang baru pun juga sangat bisa sukses kalau mau belajar. Gitu, Kak. Oke, gitu Kak Noer Hayati itu. Itu tadi jawaban dari Kak Zahro. Oke, aku cari lagi pertanyaan. Aduh, miring-miring ya. Oh ini Kak ada pertanyaan bagus dari Instagram, ada dari Kak Devi 58JA. Mau tanya Kak Mbak Zahro bagaimana caranya biar bisa membakar semangat downline yang pemakai Royal buat ke pertemuan?
Eh, bagaimana caranya buat membakar semangat downline yang baru pemakai agar ikut pertemuan? Kalau saya digali dulu hot buttonnya atau prioritas dalam hidupnya itu apa. Jadi kuncinya saya dekat dulu dengan mitra. Dekat bukan hanya sekedar hubungan mitra bisnis gitu ya, tapi dekat seperti ya apa ya, biar ada chemistry gitu ya kak, seperti teman, seperti saudara, nggak melulu ngomongin bisnis, nggak melulu ngomongin produk, tapi mencoba lebih dekat. Kalau udah dekat, itu kan mereka bisa lebih nyaman, terus percaya dengan kita. Biasanya kalau orang sudah percaya itu mau terbuka untuk curhat. Nah, kadang tuh yang dicurhatkan adalah hal-hal tidak enak kan pasti. Orang namanya curhat tuh kan ya pasti kesengsaraan mungkin atau ada suatu hal. Nah, itu tuh kesempatan kita untuk membantu dia agar keluar dari hal-hal yang nggak enak dalam hidupnya. Kan ketemu tuh hot buttonnya atau bisa kita tanyakan juga sih. Biasanya kalau saya terbuka dulu, lalu saya tanyakan, kalau untuk kakak nih hal prioritas dalam hidupnya yang sekarang yang paling penting yang harus kakak wujudkan tuh apa sih gitu. Kenapa kok harus tanya? Karena kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu yang menjadi motivasi untuk kita, menjadi motivasi juga untuk orang lain. Kita juga nggak bisa menebak-nebak, nggak bisa menerawang, karena kan kita bukan cenayang ya teman-teman ya. Jadi harus tanya tuh sama mitra kita. Nah, setelah tahu hal prioritas dalam hidupnya apa, insya Allah mudah untuk diarahkan mengikuti pertemuan-pertemuan, bahkan diajari cara kerjanya, dia biasanya langsung praktek. Tapi kalau belum tahu, belum ketemu apa yang dia mau, ya biasanya akan jalan di tempat, nggak ngapa-ngapain. Gitu, Kak. Nah gitu Kak, siapa tadi ya pertanyaannya, Kak Devi atau siapa ya? Itu tadi jawaban dari Kak Zaro. Apakah sudah terwakili jawabannya Kak? Oh ya betul, dari Kak Devi. Oke. Sebentar aku masih mencari. Oh ya Kak, ini ada pertanyaan. Ada mungkin ini jawaban sih Kak, ini dari Kak Nova Diarni Sofi Maranti, panjang banget ya. Kadang kan mungkin mitra pengen tapi belum ada uang gitu. Oh, jadi mungkin misalkan ada yang mau ngajakin bergabung tapi belum ada uang gitu, gimana Kak mensiasatinya? Eh, kalau misalnya dia pengen banget gabung, tapi belum ada uang, ya ada beberapa alternatif ya agar dia tuh bisa menjalankan bisnis massa. Tapi sebenarnya itu tergantung ya di teknik penyampaian ya, karena modal untuk join bisnis ini kan sangat murah ya, hanya 200.000. Tentunya itu modal yang kecil dibandingkan kita hari ini mau usaha-usaha lain di luar sana, tentu tidak cukup dengan modal 200.000. Tapi kalau misalnya memang orang apa ya, dalam kondisi yang mungkin tidak memungkinkan, sedang kesulitan ekonomi, bisa juga kan kita menceritakan tentang apa namanya, keuntungan-keuntungan yang bisa didapat, atau mungkin dia bisa mencoba untuk posting-posting dulu gitu ya. Kan modal itu tidak harus selalu uang. Kita punya mulut, kita punya handphone, ada kuotanya, kita punya jempol, kita punya kaki juga, itu juga termasuk modal. Jadi jangan menganggap bahwa modal itu selalu berhubungan dengan uang. Kalau misalnya kita nggak punya modal, tapi kita mau usaha untuk cerita, ketemu teman ya, cerita tentang produknya atau cerita tentang bisnisnya. Bahkan dulu Kak, saya memulai bisnis itu tidak modal dari uang saya sendiri Kak. Karena kan dulu apa namanya, gaji saya kan kecil sehingga tidak cukup kalau untuk bergabung dengan bisnis. Lalu dulu itu saya memanfaatkan sosial media dan juga kalau ketemu teman itu menceritakan tentang produk. Padahal saya belum punya stok tuh Kak. Kan sekarang udah serba canggih, ada katalog digital, ada gambar-gambar yang bisa kita download. Itu udah bisa untuk jadi modal, dan akhirnya ada orang yang tertarik untuk membeli produknya. Kan dari beli produk aja, kalau kita member kan udah dapat harga
member kan, dapat untung. Nah, itu dulu saya untuk join itu dari konsumen malah gitu. Oke. Itu. Nah, gitu Kak Nova. Jadi itu masukan dari Kak Zahro yang bagus banget. Ada lagi nih Kak Zahro dari TikTok tapi ya pertanyaannya dari Kak Sri Wijinasa. Kak Zahro, gimana cara ngasih semangat pada diri sendiri biar lebih pede kalau presentasi offline? Oke, terima kasih Mbak Sriwiji. Pertanyaan sangat bagus sekali ya. Bagaimana cara ngasih semangat pada diri sendiri biar lebih pede kalau presentasi offline? Yang pertama, ini lebih ke pertanyaannya kan agar pede ya. Ya, Biasanya orang nggak semangat, nggak pede itu karena dia ada rasa takut, takut salah ngomong, takut nggak bisa ngejawab gitu. Maka kuncinya agar pede adalah punya ilmunya dulu. Kalau kita udah punya ilmu, mau ngomong apa cas-cis tuh, mau ditanya apa ya. juga bisa jawab. Maka agar kita pede itu harus punya ilmunya dulu. Lalu nanti untuk ngomongin agar mahir, agar jadi makin ahli, itu kan soal jam terbang ya Kak, semakin sering Betul. dilatih, maka kita akan jadi semakin ahli. Mungkin di awal ya ngomongnya terbata-bata, mungkin belum lancar, nggak apa-apa, itu jadikan apa ya, untuk latihan aja sih, nanti lama-lama juga bisa kok, gitu. Yang penting mau belajar agar kita pede. Biasanya pede itu sih, saya dulu ngerasain sendiri ketika saya nggak pede tuh penyebabnya adalah karena saya masih fakir ilmu, gitu. Jadi perbanyak dulu ilmunya biar kita pede, gitu Kak. Oke, jadi gitu Kak Sri. Mungkin ini ya lebih komitmen buat apa ya belajarnya itu lebih eh, di diri sendiri itu lebih digali lagi sama mungkin konsisten ya Kak Izahro ya. Betul, betul Kak. Oke, ini ada pertanyaan bagus Kak dari TikTok. Ini pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Mohon maaf pertanyaan dan mungkin testi yang belum sempat kebaca atau kita sampaikan di sini karena ini jujur banyak banget, guys. Jadi aku juga bingung. Dari Kak Ima, grosir busana nih, ini ada di TikTok nih Kak. Kak mau tanya nih, bagaimana cara menyemangati mitra yang males gerak tapi pengen sukses? Gimana ya? Sebenarnya kalau menyemangati orang lain, bikin semangat orang lain itu kan sesuatu hal yang sebenarnya nggak bisa kita kendalikan, ya kan? Nah, kalau saya sendiri, bagaimana agar saya menyemangati mitra, itu saya berikan dulu contoh. Jadi kan tadi saya bilang kan bahwa kita bisa mencetak seorang leader itu bukan hanya dengan menyuruh, tapi kita berikan contohnya. Lalu kalau kita udah nyontohin dengan konsisten, kadang ada juga mereka yang belum mau gerak. Kita aja terus contohin. Dengan kita terus mencontohkan, ya pasti akan datang orang yang sevisi semisi dengan kita. Tapi mungkin ya sebagai sebuah usaha untuk menyemangati mitra yang malas gerak, yaitu tadi yang udah kejawab sebenarnya di pertanyaan yang sebelumnya, yaitu dengan digali hot button atau hal prioritas dalam hidupnya apa. Karena kadang nggak mau gerak tuh karena nggak tahu tujuannya apa gitu sih. Nah, gitu itu tadi jaringannya Kak Zahro ya. eh Mana ya? Aduh, ini ada yang bagus lagi nih Kak. Satu lagi ya Kak Zahro ya. Siap. Ini ada dari Kak AMS 14. Gimana caranya biar jaringan mau pilih bangun bisnis dibanding fokus jualan? Uh, Kalau saya belajar dari pengalaman saya dulu ketika awal saya merintis bisnis, di awal langsung saya infokan begini biasanya. Kak, nanti kalau kakak gabung nih modal 200.000, kakak bisa menjual produk keuntungannya sekian sampai sekian. Di awal mindset mereka udah dikasih tahu tentang jualan. Lalu kan ada juga nih Kak beberapa yang menolak bisnis dengan alasan saya nggak jago menjual, saya nggak bakat jualan. Jadi ternyata kan bisnis ini bukan hanya sekedar menjual produk dapat untung ya, tapi ada karir dan juga
passive income-nya. Sehingga di awal kalau yang sekarang saya lakukan ya di awal itu menjelaskan tentang keunggulan yang ada di bisnis NASA tuh apa. Jadi jualan tidak saya jelaskan di awal gitu karena kan saya membentuk mindset dari awal. Walaupun pada akhirnya nanti mereka jualan itu ya itu pilihan ya, tapi maksudnya tuh jadi orangnya tuh tetap apa ya nggak mudah nyerah gitu. Tapi kalau yang dari awal tujuannya hanya jualan, biasanya pas lagi nggak laku gitu ya, dia akan down yaitu dengan mudah mendua, mentiga atau bahkan balik kanan. Gitu sih. Jadi dari awal mindsetnya harus digimanain. Walaupun pada kenyataannya nanti udah jalan, ya jualan juga nggak masalah. Orang saya juga jualan gitu. Tapi itu bukan dijadikan prioritas utama karena kan apa namanya harus balance juga ya Kak. Maksudnya saya bangun jaringan iya. Saya menjual produk-produk yang bagus juga iya gitu. Tapi kan kita mau memberikan fokus lebih besarnya kemana gitu. Kalau yang lebih awet sih ya membangun jaringan lalu jadi pemakai. Karena tadi yang saya bilang makin banyak mitranya, makin banyak yang pakai, omsetnya jauh lebih stabil. Gitu sih Kak. Itu berdasarkan pengalaman saya. Tapi mungkin ya tentu setiap leader memiliki tips dan trik yang berbeda-beda. Silahkan nanti teman-teman yang sudah tergabung bisa berkonsultasi dengan upline atau mentornya masing-masing gitu Kak. Oke, jadi gitu jawabannya dari Kak Zahro, Kak AMS. Semoga jawabannya membantu apa ya, gelisahnya selama ini gitu. Oke, terima kasih Kak Zahro untuk materinya. Aku nggak kerasa ini ternyata udah 1 jam lebih kita Iya. ngobrol di seru banget. Terima kasih juga Kak Melda untuk kesempatannya saya bareng Amote. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Aku sama tim Amote mengucapkan terima kasih. Kalau ada kekurangan dari kita, mungkin teman-teman yang kerasa di sini dimaafkan kekurangannya kita. Dan mungkin untuk Kak Zahro mungkin ada terakhir nih satu kata untuk NASA dan Amote. Satu kata untuk NASA, semoga tentunya NASA semakin dahsyat ya karena NASA ini menjadi saluran berkah untuk banyak orang. Dan untuk Amote semakin jaya Amote ya, keluarkan produk-produk yang lain dong Kak dari Amote-nya mungkin biar lebih lengkap lagi ya Kak ya karena saya sendiri ngerasain Amote ini mantap banget. Terima kasih Kak Zahro untuk waktunya, untuk materinya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Amote dan memberikan masukan untuk yang live hari ini, yang ikut mungkin ada yang belum kenal sama Kak Zahro dan jadi tahu Kak Zahro, jadi pengen ikut jaringannya Kak Zahro, boleh banget langsung kontak Kak Zahro. Oke? Gitu. Terima jadi, kasih Kak Welda. Sama-sama Kak Zahro untuk live hari ini aku cukupkan sampai sini. Mungkin nanti ada pertanyaan untuk Amote atau mau bisnis, pertanyaan yang bisa Kak Zahro langsung. Boleh nggak Kak langsung tanya ke Kak Zahro mungkin nanti misalkan ada yang Iya, kalau jaringan saya boleh silahkan dengan senang hati gitu ya. Tapi kalau mungkin yang untuk di luar, ya kalau sharing-sharing mungkin ngobrolin itu ya it's okay. Tapi kan kita ada kode etik gitu ya Kak ya. Bisa konsultasinya ke mentornya masing-masing. Itu tentu mentornya teman-teman kan lebih dahsyat gitu ya. Oke, jadi gitu guys. Jadi mungkin nanti yang jaringannya Kak Zahro bisa langsung mungkin yang pertanyaan belum terjawab di live hari ini bisa langsung tanya ke Kak Zahro. Siap, siap, siap. Oke. Terima kasih Kak Zahro untuk Terima waktunya. kasih Kak Melda, sehat selalu dan tim Amoti semua sukses terus. Terima kasih. Semoga jaringannya semakin luas, rezekinya semakin lancar. Terima kasih. Amin. Kak Zahro. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Kak Zahro. Oke. Bentar.
Hai teman-teman yang udah ikut live dengan Kak Zahro hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin ada sedikit gangguan atau jaringan yang kurang bagus. Aku ucapkan mohon maaf dan terima kasih sekali lagi. Dan yang pertanyaan atau testimoni belum terjawab atau belum kebaca sama kita, mohon maaf ya. Nanti bisa langsung chat kita aja kalau mau kasih testimoni tentang Amote. Terima kasih untuk live-nya untuk live-nya. Untuk antusiasnya ikutin live aku dan Kak Zahro. Semoga aku dan Kak Zahro bisa live lagi mungkin di bulan berikutnya dengan ilmu dan materi yang berbeda gitu. Oke. Dan untuk pengumuman pemenang live hari ini, aku kan janjiin 2 orang ya. Nanti untuk pengumumannya aku infoin hari Senin ya guys. Aku infoin di Instagram Amote. Oke, jadi siap-siap buat 2 orang pemenang. Berdoa semoga salah satu di antara kalian pemenangnya. Karena jujur ini berat banget guys, aku menentukan pemenang itu banyak banget dan kalian itu bagus-bagus banget pertanyaannya dan testimoninya bagus-bagus banget. Jadi aku juga bingung. Terima kasih, semoga aku dan tim Amote bisa memberikan materi di Amote yang lebih bagus lagi, lebih bervariatif lagi, berinovatif lagi. Oke. Terima kasih untuk waktunya aku ucapkan sekali lagi. Aku undur diri untuk live hari ini. Sampai jumpa di live berikutnya dengan tema yang berbeda dan dengan narasumber yang berbeda mungkin atau dengan Kak Zahra lagi, kita belum tahu. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa di live berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.